belum lagi kita kalau bicara mengenai produsen yang sama ya. Iya. Bagaimana mungkin dia mencoba untuk membantu orang berhenti merokok, sementara dia masih produksi rokok konvensional, gitu Iya. kan? Ya itu Philip Morris banget itu hitungan itu. Dan pakai kata inovasi. Inovasi. Nah itu yang paling disenengin sama pemerintah kan ya. Pemerintah kita tuh seneng banget kalau ada temuan-temuan inovasi, Pasti. inovatif dan sebagainya. Makanya masuk ke BRIN ya. Kita udah masuk sampai Tapi nggak tahu dokter yang tadi promosi rokok elektronik, dia memang jualan rokok elektronik, Punya bisnis punya maksudnya. bisnis. Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Biguanto. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana industri membajak narasi kesehatan dan bagaimana mereka membangun narasi seakan-akan peduli dengan kesehatan. Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut, saya sudah kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Kak Nina dan Kak Bella. Sehat? Halo. Kak ya. Kurang Masih cocok? muda gue. Atau ibu? Kayaknya gue nggak perlu ngenalin Kak Nina, karena Kak Nina sempat viral kemarin, jadi mungkin gue skip aja. Gue udah ngenalin lo. Jadi viral kemarin. Iya, oh, iya sih. Iya. Meskipun ternyata ada potongan video kita yang dijadiin promosi untuk rokok herbal. Gue juga kaget. Tapi anyway, dunia digital susah untuk dikendalikan ya. Mungkin gue kenalin dulu Kak Bella Denta Amalia. Beliau adalah program manager untuk tobacco control Project Lead Ya, di CISD. Yes. CISD itu apa sih kepanjangannya? Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. Panjang emang. Mohon maaf ya, karena lidah gue lidah orang Bekasi, jadi kayak ngomong bahasa Inggris tuh agak-agak jadi. Oke, aman. Kak Bella ini sebenarnya dokter. Lulusan tahun 2014. Bener nggak gue? Betul. Iya. Tapi sekarang udah nggak praktek. Betul. Kenapa lo nggak praktek? Karena lebih passion dengan public health mungkin. Oh, gitu. Padahal nggak ada duitnya. Memperjuangkan hak rakyat. Ya, Padahal nggak ada duitnya. Gue bilang begitu kan. Yang ada duitnya belum tentu dari hati. Iya. ya, makasih. Kalau dia masih di jalur kedokteran, mungkin dia sekarang udah jadi spesialis apa. Dan gitu udah ya. dideketin sama industri Oke, anyway, kita ngobrolin tarik dengan bagaimana industri ngebajak narasi kesehatan ya, dan ya bagaimana mereka juga ya katakanlah membangun narasi ini. Gua mulai dari harm reduction. Jadi menurut kalian gimana? Apa sih yang sebenarnya mesti publik ketahui terkait dengan harm reduction yang saat ini banyak banget disampaikan sama industri dan dijadikan jualan untuk produk mereka? Gue mulai dari lu deh. Oke. Harm reduction itu kalau di public health sebenarnya kan memang istilah yang wajar ya, memang suatu upaya dulu tuh dipakai memang suatu upaya untuk mengurangi resiko kesehatan seperti misalnya kasus adiksi obat ya, narkoba kayak gitu. Waktu itu untuk mengurangi dampak kesehatan dari adiksi obat atau narkoba seperti itu, dilakukanlah upaya intervensi dari kesehatan masyarakat. Gimana nih caranya? Karena adiksi itu kan memang sulit ya untuk berhenti. Sehingga diberikan waktu itu intervensinya adalah berupa metadon. Metadon itu juga sebenarnya obat yang sifat adiksinya tuh rendah tetapi bisa pelan-pelan gitu ya. Membawa para mereka yang berjuang untuk lepas gitu dari adiksi obat untuk berhenti kayak gitu, dan itu memang udah terbukti secara medis sehingga itu dilakukan di waktu aku dokter juga cocok lah gue nanya ini sama dia ya. Dokter banget. Dia metadon, gue taunya megalodon. Ya, lanjut. Waktu itu memang dikasih ada prescription-nya gitu, dibawakan dari pengawasan dokter profesional hingga akhirnya dia bisa lepas dari ketergantungan obat gitu. Itu salah satunya ya yang disebut dengan harm reduction. Tetapi entah kenapa gitu ya, sekarang harm reduction ini dipakai gitu oleh industri rokok ya, industri yang berbahaya untuk
kita mengistilahkannya mungkin membajak juga ya, membajak Iya. istilah itu upaya untuk seolah bisa membantu berhenti merokok atau mengurangi resikonya kayak gitu. Iya. Jadi yang aku lihat narasi ini sebenarnya in public health itu valid memang waktu itu dengan apa namanya pada kasus-kasus tertentu, tetapi tentu harus dengan bukti ilmiah kalau memang ini adalah suatu harm reduction dan untuk benar-benar lepas dari ketergantungan. Oke. Gitu. Pertanyaan gue, kenapa konsep harm reduction ini nggak relevan untuk produk tembakau? Mungkin lu juga mau nambahin? Sebenarnya kuncinya satu sih, kalau mereka bilang harm reduction, less harmful dan sebagainya ya. Di dalam kata-kata less harmful, itu tetap ada kata harm. Jadi mau sekecil apapun misalnya nikotinnya atau kandungan kimianya di dalam produk tersebut, karsinogeniknya, tetap aja itu ada harm-nya. Jadi kalau di dalam kesehatan publik, sesuatu yang masih berbahaya, masih mengandung sesuatu yang berbahaya itu harus dikendalikan dan harus hati-hati kita makainya. Jadi menurut aku narasi itu sangat misleading sih dan itu dimanfaatkan ya, apalagi dengan apa namanya, intelektual yang rendah, misalnya masyarakat yang membeli produknya gitu ya, sehingga merasa sebenarnya enggak juga sih, banyak juga ya orang pintar yang kemudian tertipu dengan narasi ini gitu ya. Ya ingat aja itu satu kuncinya, less harmful masih ada kata harm di situ. Jadi mau sekecil apapun nggak akan bisa benar-benar menjadi aman. Nah makanya di dalam apa namanya, kemasan rokok pun itu kita nggak boleh kan naruh berapa kandungan nikotinnya, berapa kandungan tarnya gitu. Karena ketika dia kelihatan kecil atau besar, orang akan Seakan-akan aman. seakan-akan berpikir itu aman. Oke. Tadi lu sempat bahas mengenai penelitiannya juga belum terbukti sebenarnya. Jadi dari sisi less harm-nya aja belum terbukti. Cuman mungkin lu kan dokter ya. Metadon itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan dia intervensi individu sebagai pasien. Masalahnya kan di rokok elektronik ini dijual bebas, dipromosikan secara bebas, dan sekarang kita nemuin banyak banget anak-anak make. Jadi konsep harm reduction dari situ udah nggak relevan kan? Betul, betul. Iya, karena mereka yang nggak ngerokok, anak-anak kecil harusnya jadi make, jadi more harmful sebenarnya. Nggak less harmful gitu kan, karena dia juga dipromosiinnya in a way yang menargetkan anak-anak muda kayak gitu, dan ya anak-anak yang atau orang-orang yang nggak ngerokok tapi pengen ikut-ikutan. Jadi itu sebenarnya jadi lebih harmful, yang harusnya mereka bebas nikotin gitu kan. Jadi makai itu, dan bahkan bisa jadi gateway ya ke rokok konvensional. Iya. Sebenarnya itu udah dibuktiin sih di satu penelitian di Georgia State University ya. Waktu itu ke 1.200-an perokok aktif ya, tapi ini rokok konvensional. Mereka diikuti selama setahun dan mereka diperkenalkan pada vape. Diperkenalkan atau kemudian mereka terus kemudian nge-vape. Hasilnya tuh 3. Intinya adalah 1, yang pertama dia berhenti merokok, rokok konvensional, tapi kemudian dia nge-vape. Terus yang kedua itu dia malah nggak bisa berhenti dua-duanya, jadi dual user. Terus yang ketiga itu dia awalnya dia berhenti merokok, rokok biasa, terus kemudian nge-vape, tapi terus akhirnya balik lagi ngerokok rokok konvensional. Jadi nggak ada yang benar-benar stop berhenti. Bahkan di angkanya pun full 3 itu temuannya. Jadi kalau dibilang itu adalah apa namanya, solusi untuk berhenti merokok, buktiin aja dulu mana gitu. Dan ini kan perlu pembuktian yang panjang ya. Jadi kalau seumpamanya rokok biasa aja kita kemarin ya bertempurnya 30-40 tahun gitu, dan baru dibuktikan benar-benar akhirnya tubuh kita sekian 10 tahun, 20 tahun baru merasakan, ya mungkin vape juga kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau mengenai kecanduannya ternyata bahkan dalam 1 tahun pun sudah bisa dibuktikan bahwa itu nggak bisa menjadi solusi berhenti merokok. Iya. Belum lagi kita kalau bicara mengenai produsen yang sama ya. Bagaimana mungkin dia mencoba untuk membantu orang berhenti merokok sementara dia masih produksi rokok konvensional, gitu kan? Ya itu Philip Morris banget itu. Philip Morris International. Sayangnya kayak aku rasa ini juga sebenarnya pertanda bahwa dia tuh merasa bahwa memang masyarakat mulai aware ya dengan bahaya rokok biasa gitu.
di satu sisi pertanda bahwa wah campaign kita berhasil nih gitu, upaya dari pemerintah juga untuk Tobacco mengurangi control. konsumsi rokok konvensional berhasil. Tapi kan kemudian mereka jadi pihak industri memutar otak kan, gimana nih tetap untuk mengupayakan supaya segmen pasarnya tetap gitu, segmen pasar untuk nikotin sehingga mereka ya itu apa namanya berusaha mengekspansi bukan beralih ya, tapi karena mereka tetap menjual rokok biasa kan sampai sekarang gitu. Ya udah mengekspansi, mendiversifikasi portofolio bisnis mereka dengan itu. Dan pakai kata inovasi. Inovasi. Nah itu yang paling disenengin sama pemerintah kan ya. Pemerintah kita tuh seneng banget kalau ada temuan-temuan inovasi, inovatif dan sebagainya. Makanya masuk ke BRIN ya. Kita udah masuk sampai terus sebenarnya jadi memang industri itu selalu seakan-akan 10 langkah lebih ke depan ya. Mungkin business development mereka tuh sangat luar biasa ya kalau kerjanya ya. Duitnya banyak. Dan mereka udah memperkirakan bahwa ke depannya ini manusia, orang-orang yang baru lahir itu lebih digital savvy, lebih teknologi savvy. Jadi mereka mencari cara gimana produknya mengadopsi perkembangan yang ada dan jadilah mereka mengeluarkan produk-produk nikotin yang pakai teknologi vape lah, HTP ya, itu tobacco products dan seterusnya ya. Jadi anak-anak sekarang juga ngelihatnya kan, keren nih, kekinian. Mereka emang udah nggak lagi ngebul asap gitu kan, kelihatannya nggak keren gitu kan. Anak sekarang tuh lebih ini ya, mereka lebih aware sama kesehatan karena mungkin informasi kesehatannya lebih banyak gitu ya. Sehingga mencari cara yang lebih aman gitu. Tapi juga dimanfaatkan oleh industri karena melihat ini justru peluang. Cuan. Ketika anak-anak ini melihat mereka mencari sesuatu yang modern, yang teknologi savvy, ya udah diadopsilah itu dan akhirnya boom. Iya. Gue mau balik lagi ke bagaimana mereka nge-hijack narasi kesehatan ya. Tadi ada less harm, harm reduction. Tadi yang lu sebut sebenarnya tanpa asap. Dan banyak orang percaya loh. Tentang apa tanpa asap itu? Produk tanpa asap. Lu lihat ada iklannya? Yes, smoke free kan? Yes. Menurut lu gimana sih? Produknya apakah tanpa asap apa enggak? Susah ya jawabnya lo ya? Enggak sih, itu kayak ya gini loh, mereka bilangnya uap kan? Iya. Uap itu, jadi kalau uap orang berpikir uap itu air gitu kan. Iya, orang ngerebus air. Iya, orang ngerebus air juga. Padahal bukan air tuh ya. Iya, di dalamnya banyak racun-racun dari mulai nikotin, logam-logam, terus dari zat perisa itu kan puluhan ribu ya kayaknya sekarang. Perisa, pewarna, belum lagi gliseril dan propylene glycolnya dan sebagainya. Itu kan pencampurnya. Jadi gini sih intinya ya buat yang dengerin juga. Kalau paru-paru kita kan selama ini dipakai buat apa? Bernafas. Bernafas itu yang masuk apa sih? Cuma satu yang dimasukkan ke paru-paru kita sebenarnya oksigen. Udah satu itu doang. Jadi bayangkan ketika ternyata banyak zat-zat kimia lain yang dimasukkan, bahkan ada yang bentuknya cairan, bahkan itu kan uap aerosol ya kita nyebutnya ya. Jangan uap gitu, tapi emang dia uap aerosol. Jadi uap yang mengandung zat-zat kimia di dalamnya kandungannya. Nah, ketika si paru-paru dan seluruh komponen pernapasan ini dimasukin berbagai zat macam-macam ini, dia tidak dirancang untuk itu gitu. Paru-paru kita tuh dirancang hanya untuk menyaring terus kemudian mengambil oksigen. Nah, ketika ada cairan, ada uap, aerosol dan masuk itu ya bubarlah paru-parunya menjerit gitu, tapi nggak ada suaranya. Yang diuntungkan industri, yang rugi ya yang menghisap. Dan aerosol itu juga isinya tuh ada partikel-partikel halus yang menjadi polutan ya. Sebenarnya PM25, 2.5, PM itu menunjukkan ukurannya. Dan dari penelitian, kebetulan S3 aku dulu ini second hand exposure dari aerosol. Harus manggil dokter loh. Iya. Dokter gimana? Jangan dong, ntar jangan kak lagi. Di dalamnya tuh masih ada dua particulate matter,
partikel yang halus itu ukurannya tuh 2,5 mikron ya diameternya atau kurang dari itu. Dan kalau dibandingin sama rokok konvensional, partikelnya tuh lebih halus gitu. Artinya dia bisa masuk pembuluh darah itu lebih gampang karena lewat paru-paru terus ke pembuluh darah kan pasti, dan bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, stroke dan lain-lain itu juga bisa lebih mudah. Dan memang kalau dari penelitian meta analisis yang terakhir kan juga dia sama ya efek penyakit kardiovaskular dan stroke-nya dengan rokok biasa gitu ternyata. Oh, jadi malah lebih cepet ya? Gue inget dulu tuh ada penelitian bahwa penyaring udara secanggih apapun itu nggak bisa menyaring partikel halus asap rokok yang maksudnya kan ini kayak mencari cara ya gimana kalau bikin ruang yang boleh merokok tapi pakai penyaring udara yang canggih gitu. Ada nggak? Ternyata itu nggak ada di dunia ini, nggak ada yang mampu melakukan itu, dan apalagi ini uap, ya kan? Iya. Makanya kalau orang yang nge-vape di mall, di restoran, getok aja kepalanya keluar, woy. Iya. Terus ini tentang kafe ini mungkin jadi agak melebar, tapi mulai sekarang trennya ini mungkin untuk menormalisasi harm reduction itu banyak kafe-kafe hits di Jakarta nggak membolehkan merokok di dalam ruangan, tetapi membolehkan nge-vape. Nge-vape. Ini kan I salah. guess. Ini kan salah. Artinya dengan kata lain, industri berhasil untuk memframing produk mereka less harm. Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Sedih banget ya. Sedihnya seperti itu. Mereka berhasil. Iya. Ya. Iya. Sekarang cara kita untuk mendenormalisasikan. Ya, ini kayak butuh waktu lagi. Kita kayak mulai dari nol lagi nggak sih? Kayak dulu awal-awal ketika dokter-dokter gitu dipakai untuk ngiklanin rokok konvensional tahun 60-an ya. Terus kemudian ditemukan akhirnya ternyata dia menyebabkan kanker. Terus udah nih mulai eskalasi tobacco control bagus gitu. Sekarang nih kayak drop lagi begitu muncul dengan rokok elektronik. Dan penyebabnya siapa? Gua rasa yang pertama kali adalah Philip Morris sih. Lu kayaknya dia demen banget sama Philip Morris kemarin. Grupnya sama Altria dan sebagainya dari Amerika. Karena mereka kan industri besar. Multinasional. Dan Dan mereka yang pertama mengeluarkan narasi less harmful lah, terus untuk berhenti merokok dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya kayak ngulang zaman dulu 40 tahun 50 tahun lalu. Ketika dokter-dokter, ini kan juga kejadian di rokok elektronik. Ada beberapa dokter ada yang dokter beneran ya, ada yang dokter gigi gitu kan, yang promosiin orang rokok Unpad elektronik. ya. Profesor lagi ya kan. Aduh. Dan itu kan sangat miris ya. Kayaknya dia tuh harus duduk bareng dokter-dokter yang lain deh. Karena sampai sekarang nggak bisa. Iya, makanya sampai sekarang dia nggak pernah kan. Sengaja mungkin menghindar. Lu tau gak kenapa nggak bisa? Hah? Karena mereka dapat duit dari industri. Oh iya benar. Udah konflik of interest sudah. Anyway, atau dokter yang tadi promosi rokok elektronik, dia memang jualan rokok elektronik. Punya bisnis Punya maksudnya. bisnis. Oh, jadi ada bisnis ya. Halo Dokter Amalia, Anda punya bisnis Pak? Enggak, dia enggak. Itu siapa? Namanya dia. Oke, sekarang kita masuk ke tadi lu sempat nyebut soal influencer ya. Ya tadi udah nyebut soal ya dokter, ada dokter gigi. Influencer di media sosial juga kan gila ya soal rokok elektronik ini. Yes. Terakhir kita tahu ada siapa yang penyanyi terkenal tuh? Ariel Noah. Ya Ariel. Oh. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Dia promote hits ya? Dia jadi brand ambassador. Iya. Rokok elektronik. Tapi elektronik. brandnya punya ini kayaknya British American Tobacco. Nah ya. Lu ngeliat gimana sih? Ada artis atau influencer yang lu follow? Kayaknya nggak masuk algoritma gue untuknya ya. Bukan follower Ariel. Sorry. Ada nggak influencer lu yang tiba-tiba promosiin rokok elektronik yang lu ikutin lah, lu follow? Kalau influencer aku enggak sih, not my type sih mungkin. Tapi maksudnya itu kelihatan ya, itu kelihatan dari, maksudnya nggak harus kita follow kayak gitu, udah mulai kelihatan kalau di explore atau apa kayak gitu ya. Ya kalau di Instagram itu udah mulai kelihatan dan memang
ya ini adalah pertanda bahwa industri udah melakukan segala cara ya untuk mempopulerkan dan membuat produk dia relevan dengan anak muda. Nah, menurut aku nih juga adalah menutupi secara langsung promosinya mereka gitu kan. Kan indirect promotion ya namanya. Seolah memang kayak brand ambassador ini genuinely kayak gitu. Emang udah make itu dan memiliki testimoni yang positif gitu kan tentang produk-produk itu gitu. Jadi benar-benar membuat produk itu sangat dekat dengan komunitas, dengan anak-anak muda kayak gitu. Dan juga produknya kan juga jadinya kayak jadi dijual menggaungkan dan makin membuat produknya seolah bukan apa namanya produk yang berbahaya ya. Jadi produk Karena dia gaul. pakai juga, Iya, karena dia terus pakai juga. masuk ke lifestyle. Jadi kemarin baru aja hari Jumat yang lalu teman-teman peneliti Unsud dan Universitas Negeri Manado mengeluarkan riset. Riset ini judulnya Smoke and Mirrors. Jadi melihat bagaimana sosial media itu dipakai untuk memasarkan produk rokok konvensional dan rokok vape dan vape. Tapi dari 2.800-an hampir 2.900-an gitu ya. Itu yang paling banyak itu konten vape yang jelas terang-terangan dan itu ada sekitar 2.000-an. Jadi jauh lebih banyak dan dia itu lebih ke direct selling. Kalau rokok konvensional mungkin masih kayak lebih banyak user generated content, kelihatan organik dan sebagainya. Tapi vape ini benar-benar terang-terangan jualan di sosmed itu dengan promosi dan sebagainya. Jadi mereka tuh ada 3 strateginya yang dipakai. Satu memang mereka tuh soft selling. Jadi kayak dimasukin ke gaya hidup. Misalnya kayak lagi ngoprek apa motor gitu, tapi di sebelahnya ada produknya gitu. Terus entar lagi jalan-jalan, mereka sambil ngisep atau ngobrol sambil ngisep dan sebagainya. Tapi nanti hashtagnya kelihatan lah kalau mereka lagi jualan gitu. Satu itu. Terus yang kedua adalah memang mereka pakai influencer. Tapi memang influencer di sini juga banyak dia itu yang umurannya supaya ada peer ini ya. Ada seumuran, jadi mereka targetnya influencernya juga yang lebih muda gitu. Umuran maksimal 20-an gitu. Gue nggak tahu kalau Ariel tuh mungkin dia dipakai untuk target yang mau berhenti merokok kali ya. Jadi umuran dia. Positive thinking sekali. Iya, tapi tentu saja itu buat ya memanipulasi narasinya gitu kan. Ariel aja orang yang band gitu. Ya yang sehat umuran dia. Tapi kan kalau yang muda-muda itu benar-benar justru targetnya yang belum ngerokok gitu. Yang emang malah mungkin mereka tadinya hidup sehat, mereka nge-gym, mereka kemana-mana. Bahkan yang gaya hidupnya kelihatan seru gitu, mereka pakai vape gitu untuk memperlihatkan bahwa vape itu nggak berbahaya gitu. Terus yang terakhir itu tadi mereka itu memanfaatkan algoritma platform gitu. Jadi ketika apa namanya, misalnya lo algoritmanya banyak soal makeup gitu misalnya ya, apa namanya nih, tutorial gitu. Skincare. Nah bisa aja dia akan target orang-orang yang suka tutorial dan sebagainya itu dengan masukin produknya dia gitu. Jadi 3 ini yang dipakai industri untuk secara nggak sadar masuk ke anak-anak muda yang main sosmed gitu ya, untuk ngelihat gitu langsung. Itu gila banget loh, mereka tinggi banget lonjakannya. Iya. Ya kalau dibanding dengan bajak tukang bijak nggak ada apa-apanya lah ya. Iya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin bagaimana mereka nge-hijack narasi kesehatan. Less harm lah, rendah resiko lah, tanpa asap lah. Nah, seringkali narasi-narasi ini kan didukung sama penelitian yang dimanipulasi. Kayak tadi kita udah nyebut soal BRIN ya. Jadi BRIN itu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, baru-baru ini mereka kan ngeluarin hasil riset hasil riset di lab. Yang katanya setelah dites 9 toksikan antara rokok konvensional dan rokok elektronik, hasilnya rokok elektronik lebih rendah. Lu kan dokter. Lu udah expert nggak? Coba dong kasih pencerahan kepada BRIN. BRIN, kalau nyomot peneliti yang bener dong. Ayo coba Bel. Itu problematik banget sih dan sangat menyesatkan ya. Sangat
sedih pertama kayak lembaga negara yang harus melakukan seperti ini gitu. Karena dilihat dari penelitian sendiri, pertama kayak kenapa hanya toksikan itu yang dipilih, ini dari pemilihan sebenarnya pemilihan metodenya sih, kenapa kalau pengen membuktikan dia lebih aman, kenapa hanya emisi gitu kan Ya, pertanyaannya. cherry Karena picking lah ya. cherry picking banget memilih metodenya gitu. Karena kalau emisi itu tidak merepresentasikan, merepresentasikan efeknya terhadap kesehatan. Karena jalannya tuh jauh banget. Emisi kan ya udah keluarnya kayak gimana, tapi belum tahu gimana nanti Dampak. biomarkernya, dampak kesehatannya, itu kan perlu observasi lebih lanjut. Terus kemudian kalau emisi kenapa hanya 9 ya, tadi 9 toksikan, WHO aja. Karena dari penelitian kalau dari, produk-produk rokok elektronik atau heat tobacco products itu banyak kandungan di produk tersebut yang tidak ada di rokok elektronik, di rokok konvensional, tetapi ada atau lebih Justru ada tinggi di gitu, vape. kayak, logam. Ya. Karena kan kayak memang kontainernya itu yang memiliki logam itu justru tinggi dan bisa menyebabkan penyakit juga gitu kan, zat logam yang terlalu tinggi, saraf dan yang lain-lain. Dan terutama ya nikotinnya yang nggak Betul, nikotin. Dilupain ya? Itu nggak dites sama dia? Itu nggak dites sama sekali ya Allah, gimana sih? Justru itu konten utama gitu, Iya. aneh banget. Dia menghindar sih, karena Iya. udah tahu pasti akan lebih tinggi nikotin dari rokok elektronik itu. Betul, itu yang menyebabkan adiksi dan bisa mempertahankan, pengguna kan jauh lebih lama. Dan selain itu juga efeknya untuk kardiovaskular dan yang lain-lain juga tinggi. Jadi pemilihan, jenis toksikannya aja bawa-bawa nama WHO lagi kan, tapi harusnya dia baca, WHO juga punya guideline untuk rokok elektronik apa yang diperiksa gitu kan, bukan hanya rokok konvensional kayak gitu. Itu yang kedua. Terus habis itu, cara dia mempublikasi ya atau menyampaikan ke publik, dengan press release, tanpa, membuka laporannya. Nggak usah di-publish jurnal dulu, tapi at least full Iya. report-nya gitu, atau ini yang menjelaskan, kayak gimana metodenya, terus habis itu gimana dia menganalisis itu sehingga sampai ke kesimpulan. Itu tidak dibuka, sehingga, tidak bisa misalnya diperiksa oleh peneliti lainnya gitu kan, sesama peer review. Kalau misalnya di jurnal biasanya ada peer review juga. Jadi, itu aja juga udah questioning gitu kan. Jadi kalau dari kita nggak usah ngeliat funding dulu ya, lihat dari maksudnya itu aja Udah bermasalah. udah perlu dipertanyakan gitu. Apalagi nanti kita ngomongin fundingnya dari mana ya bisa sampai ngomong kayak gitu. Aku rasa dia didorong sih, karena dia berani banget gitu untuk publish sesuatu hasil riset yang bahkan belum ada peer review, nggak masuk jurnal gitu kan. Oke, nggak masuk jurnal emang itu butuh waktu, tapi untuk sebuah publikasi sebesar itu ya, sebuah lembaga yang gede banget gitu kan, dia mengeluarkan pernyataan itu pernyataan yang kuat loh. Ketika dia membuat orang merasa, oh iya berarti vape itu lebih aman, itu kan berarti dia akan secara tanda kutip itu merekomendasikan, ya kan? Berarti gue sih bisa bilang ayo langsung aja memang BRIN dengan temuan itu dia punya maksud untuk merekomendasikan vape pada masyarakat. Iya, Kesimpulannya dan itu. dia udah sampai ngomong ke policy kan, ke kebijakan ya. Iya, oke. Ngomong ke pemerintah harus proporsional, yang dalam asumsi kita proporsional tuh maksudnya harus lebih longgar kayak gitu kan. Yang dimana itu menyesatkan juga. Iya. Lu mau komentar soal siapa fundingnya? Kan waktu itu listnya beredar kan, bahwa salah satu peneliti punya kontrak dengan asosiasi. Kok gue lupa ya, harus cek. Asosiasi Vapor kayaknya. Iya, asosiasi vapor ya. Belum lagi ya itu tadi yang kita bahas sekilas, bahwa salah satu orang BRIN itu adalah justru ketuanya Asosiasi Konsumen Vape ya. Afindo. Iya, itu kan udah konflik kepentingannya luar biasa gitu. Maksudnya apa, BRIN? Halo. Ya, tapi walaupun tidak terus kemudian memukul rata peneliti BRIN ya, bahwa peneliti BRIN semuanya begitu berharap nanti dari internal BRIN sendiri akan melakukan evaluasi. Dan dari sesama peneliti di BRIN sendiri akan melakukan cross check gitu, bahwa ini sebenarnya tidak atas nama BRIN. Ya, aku curiganya gitu. Tapi atas nama peneliti tertentu yang mendapatkan dana atau donor penelitian dari kelompok tertentu dan didorong untuk merekomendasikan agar jualannya laku.
Itu aja sih Iya. tujuannya. Oke, dia positive thinking mulu dari tadi. Iya. Kalau lu baca di media cover ya, semuanya atas nama BRIN kok. Enggak. Iya. Ya aku masih punya harapan besar lah pada BRIN, udah Iya. dibiayai dana APBN dari Iya. negara, Benar, masa benar. begitu? Tapi gue setuju sama dia, nggak semua. Ini hanya karena kalau nggak salah uang itu masuk di salah satu pusat dan di BRIN itu ada banyak pusat kan. Dan you know why? Yang melakukan penelitian itu bukan orang kesehatan. Yang melakukan penelitian terkait dengan 9 dan itu bukan pusat kesehatan. Jadi ada beberapa pusat kan. Dia pusat Meneliti apa nih? toksin tapi bukan orang kesehatan. Dia bukan orang kesehatan. Oke. Anyway, Jadi dipertanyakan dong kredibilitasnya BRIN kalau gitu. Iya, dia tuh berarti nggak ada policy ini ya, conflict of interest ya di BRIN ya? gua nggak ngerti ya, gua nggak ngerti. Cuman kan masalahnya BRIN itu kan kumpulan peneliti dari banyak kementerian. Kan sebenarnya lembaga baru. Iya betul. Mungkin ada dari Kementerian Perindustrian masuk, ada dari Oh, Kementerian iya. ini masuk, ada dari Kementerian Kesehatan juga kan, yang dulu ada Balitbangkes, Badan Pusat Pelatihan Kesehatan, masuk juga ke situ. Dan ya gue setuju sama lu sih, kayaknya kita masih punya harapan, ya mudah-mudahan pusat kesehatannya bisa bersuara lah. Ya berarti itu harus ditarik itu pernyataannya Iya. mereka. Itu bahaya banget buat masyarakat. Itu berarti sama aja mendorong orang untuk nge-vape. Iya. Tapi setuju sih sama Bella tadi. BRIN harus punya code of conduct ya. Iya. Mereka harus bikin semacam disclaimer bahwa mereka membuat penelitian-penelitian semua ya, penelitian apapun ya. Entah nanti kemudian penelitian batu bara kek, minyak kek, etanol apa sebagainya gitu yang mendukung pemerintah, tapi jangan sampai itu didukung atau didanai oleh industrinya gitu. Iya. Oke. Oke, kan sebenarnya penelitian BRIN ini salah satu aja. Ada banyak penelitian yang punya konflik kepentingan yang tidak independen. Sekarang gini, masyarakat tuh kan ya kalau dia baca penelitian ya udah ini hasil penelitian. Dia nggak Iya. terlalu akan pusing dengan siapa yang mendanai, ada konflik kepentingan apa enggak, independen apa enggak. Ada saran nggak buat masyarakat? Bagaimana caranya kita mengetahui secara cepat kalau penelitian itu tidak independen? Kalau kelihatannya ujung-ujungnya adalah buat jualan. Udah itu aja sih. Ngelihatnya berarti dari kesimpulannya. Iya, langsung aja ke kesimpulan. Oh, kesimpulannya suatu produk aman. Oh, lo mau jualan ya? Gitu sih. Kalau gue sih. Itu udah langsung curiga ya, mesti Oh, langsung enggak. curiga. Iya, mungkin alarmnya yang gampang memang buat masyarakat. Maksudnya apalagi masyarakat tuh budaya baca kita juga belum terlalu tinggi ya sayangnya ya. Jadi kayak mungkin kritis untuk melihat penelitian itu agak sulit dan mungkin jadinya bergantung ke media ya sekarang. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk ngebaca laporan itu, aku setuju ngelihat dari kesimpulannya kayak mungkin dalam konteks harm reduction ini apakah ujung-ujungnya produk ini lebih aman dibandingkan produk rokok biasa gitu atau produk yang lainnya, itu udah menurut aku udah jadi alarm gitu. Nah terus habis itu baru dilihat mungkin paling gampang memang bukan background. Seharusnya sih memang dari disclaimer conflict of interest tuh biasanya kalau di penelitian ada ya. Iya. Tapi kan memang seringkali industri rokok atau yang afiliasi industri rokok itu dia tidak mencantumkan, tapi harusnya dicantumkan tuh kayak fundingnya ada dari perusahaan apa enggak kayak gitu, atau siapa autor atau penulisnya memiliki afiliasi pekerjaan dengan siapa kayak gitu tuh harusnya ada tuh gitu. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan ya dilihat dari biasanya sih dari tujuannya juga kayak apakah membandingkan. Kalau membandingkannya ya itu kayak apple to apple, menurut aku tuh udah mencurigakan banget sih. Karena harusnya penelitian yang memang untuk kesehatan masyarakat ya melihatnya pertama meriksa studi populasi ya. Kayak gitu untuk melihat apakah ini benar-benar bisa untuk berhenti merokok apa enggak dan abis itu bisa benar-benar lepas kayak gitu ya dari semua produk nikotin apa enggak kayak gitu. Jadi mungkin sense-nya pertama memang dari intensi dari kesimpulannya itu sih kalau sebenarnya mereka bisa sih dipaksa untuk disclaimer. Ingat nggak yang kasus IHEA? IHEA, International Health Oh iya, lu pernah cerita gitu ya? Kongres. Kita ngirim surat sih 2025. akhirnya. Loh, waktu itu kan banyak orang BRIN datang ke situ promosi rokok. Iya, Dia sempat cerita kan? Kan jadi setelah kita cek banyak sesi yang diisi tentang hasil-hasil riset less harmful lah mereka narasinya semuanya gitu kan. Jadi kita langsung menaruh curiga. Oke, siapakah mereka? Oh, ternyata BRIN gitu, di dalamnya salah satunya BRIN. Terus ada namanya lah gitu ya. Terus setelah kita cek mereka konflik kepentingan.
Nah, terus akhirnya kita bersurat waktu itu Komnas PT dan CISDI ke panitianya gitu ya, bahwa, mereka adalah periset-periset yang punya konflik kepentingan dan mereka harus membuat disclaimer, setiap paparan. Akhirnya mereka disclaimer bahwa itu memang, apa namanya, dibiayai, penelitian mereka dibiayai oleh Global Action and Smoke yang dulunya Foundation for Smoke Free World yang didirikan oleh Philip Morris International yang membeli Sampurna. Jadi clear ya hubungannya dari Philip Morris International, Sampurna, Sampurna, terus BRIN. Nah, terus, di paparan mereka akhirnya mereka bikin disclaimer itu dan jadinya jelas bahwa mereka harusnya melakukan itu dimanapun mereka sedang melakukan, apa namanya, penyampaian. Nah, itu kan ya Konferensi ilmiah lagi ya. konferensi ilmiah, cara-cara mereka seperti itu dan waktu itu kita udah di-alert juga sih, sama teman-teman dari, lupa ya, bahkan Cornell University, itu mereka paparan pun di sana, dan itu sebenarnya jadi gini, mereka itu punya strategi, tadi kan misalnya mendekati lembaga-lembaga yang atas nama kesehatan, terus pakai narasi-narasi kesehatan gitu ya, terus campaign-nya adalah Foundation for Smoke Free World, wah kesannya adalah Yes. untuk membebaskan, dunia ini dari asap gitu ya, padahal uap aerosolnya nah terus, jadi mereka itu juga strateginya adalah melakukan pendekatan ke researcher-researcher muda, peneliti-peneliti muda di berbagai conference, kongres yang dan itu adalah konferensi-konferensi kesehatan. Mereka memberikan, dana, untuk penelitian, tapi penelitian itu digiring menuju ke sesuai dengan keinginan mereka, yaitu menunjukkan less harmful tadi. Dan bahkan ada apa namanya, hasil penelitian yang menunjukkan dukungan publik lah dan sebagainya. Waktu itu dari Cina beberapa juga mereka, paparan di situ dan ada hubungannya sama si Cornell University yang ada hubungannya sama GAES. Jadi, ini adalah, cara-cara industri rokok ya yang sekarang adalah rokok elektronik yang sedang menggebu-gebu ya mereka jualannya. Mereka mendekati para peneliti, dokter-dokter yang mungkin bisa jadi mereka nggak aware juga ya, bisa jadi ya, mereka nggak tahu bahwa ternyata ini adalah tujuannya untuk jualan gitu kan. Untuk membentuk ekosistem masyarakat yang siap bahwa produk less harmful ini adalah solusi yang akhirnya ketika di-launch produknya, dikeluarin di pemasaran, muncul di toko-toko, mereka udah terbentuk nih, "Oh mereka kemarin ada hasil penelitian tentang ini ya, berarti ini nih yang gue cari, ini yang gue beli." Ya udah, jadi tujuan mereka tercapai. Oke. Persepsi Kalau publik. boleh gua simpulin berarti manipulasi yang mereka lakukan ini berjenjang ya, mulai dari narasinya ya, less harm dan sebagainya, lalu masuk ke bagaimana penelitiannya juga cherry picking, metodologinya, zat yang telitinya, diujinya, sampai ke Aktor-aktornya. organisasinya, dulu. nama organisasinya, Global Action to End Smoking. Iya. Kalau orang awam, ya, Yes. yang bisa bahasa Inggris sih, yang nggak bisa bahasa Inggris. Oke, Benar. dia pro Yes. stop smoking, kan gitu Ya ya. udahlah yang bahasa Indonesia YPKP itu, Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik. Wow, Seakan-akan gitu. positif banget gitu ya, Iya. kesehatan publik. Nggak taunya kan Promosi rokok elektronik. promosi rokok elektronik. Oke. Iya. Oke, sekarang, nah ini segmen terakhir nih. Kita mau ngetes sejauh mana pengetahuan kalian berdua terkait dengan kita sebutnya sebenarnya front groups ya. Gua nggak tahu padanan dalam bahasa Indonesia apa sih front group. Jadi organisasi-organisasi pihak ketiga yang seakan-akan independen, yang punya interest untuk membela industri ya dan ya ngomong di publik untuk mendukung industri. Kita sebutnya front groups. Gua nggak tahu. Ada padanan bahasa Indonesia nggak sih? Kalau nggak salah pelantang ya. Pelantang. Pelantang itu influencer ya? Ya itulah Itu pokoknya pengaruh. pengaruh. Pengaruh Pelantang itu kalau influencer. siapa? Ya pokoknya dia front group lah ya, kelompok-kelompok yang memang dukung industri, Ya. tapi tidak langsung atas nama industri kayak tadi Oke. ya ada YPKP. Nah, sekarang Oke. gua di sini udah punya kartu. Isinya adalah ya nama-nama organisasi atau front group yang selama ini belain industri.
Industri ya, industri itu fokusnya ke rokok elektronik. Oke. Gua akan minta lu untuk lu mau 1 apa 2 masing-masing? Atau coba 1 dulu? Satu dulu ya. Coba 1 dulu, untuk pilih salah satu. Ini gua ini Kocok dulu ya. dulu. Iya, Shuffle. ya, shuffle ya. Udahlah nggak usah di-shuffle, kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Oke. Hmm. Lu pilih salah satu. Di paling atas enggak? Terserah. Terserah ya. Terserah. Oke. Lu pilih salah Oke. satu. Udah boleh dibuka? Satu aja. Oke. Ya, gue nggak tahu lagi nih. Oke, wait. Wow. Instruksinya adalah, ya, gue mau minta lu berdua untuk menyampaikan ke publik apa sih peran kelompok itu dalam promosiin rokok elektronik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dapat duit dari industri apa enggak? Industri rokok ya. Yang ketiga, apa sih resikonya bagi publik ketika mereka promosiin rokok elektronik ya? Mulai dari mana nih? Siapa mau duluan? Bella dulu. Dia mau searching dulu. Ini lama aku tahu ini. Oke, lu udah apa? Tunjukin dong. Bukan ya. Lu tunjukin. Aku tunjukin dulu ya. Choi Har. Oke. Aku lupa banget lagi singkatannya apa. Ko-nya itu center ya, Iya. center. C-nya center of I think excellence. Center of excellence. Pokoknya ada harm reduction-nya. A-nya aku lupa, harm and reduction. Nanti dibenerin ya. Nggak penting juga kita hafal. Oke. Choi Har ini setahu aku dia itu adalah suatu seperti namanya ya, lembaga penelitian gitu ya. Dulu itu sejarahnya kalau nggak salah pertama di Itali gitu. Di Itali salah satu lembaga penelitian kayaknya di bawah universitas juga yang memang dibuat untuk meneliti dan mempromosikan konsep harm reduction ini untuk produk rokok elektronik kayak gitu. Aku lupa tahun berapa didirikan, kayak 2018 2017, udah agak lama. Dan dia itu di-funding-nya sama guys, dulu FSFW ya, kayak dia salah satu grantees yang mendapatkan banyak dana dari Global Action to End Smoking sekarang. Dulu kan namanya FSFW yang di-funding solely satu-satunya dari Philip Morris International. Jadi, industri rokok ya? Industri rokok gitu. Jadi dia udah lama banget. Nah, terus baru aja dia bikin cabang di Indonesia. Udah, oke. Udah. Nyambungnya dia kayaknya. Nyambung. Coba tunjukin dulu pertama. Iya. Orang-orang Koher ini adalah orang-orang Unpad. Enggak semua. Ada penelitiannya. Buka cabang. Ya, Bang. Jadi dulu kalau aku nggak salah ingat awal-awal memang Unpad adalah kampus pertama yang menyuarakan jualan ini sih rokok elektronik sih. Ini kampus pertama nih. Iya. Dan secara khusus adalah orang FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah sekarang kayaknya karena Unpad, gue nggak tahu ya apakah mereka tidak lagi mengatasnamakan Unpadnya gitu ya, tapi terus kemudian muncullah ini ya, ini baru-baru ini sih. Si Koher Unpadnya kalau ini mereka buka cabang. Oh iya, melalui dia gitu ya. Iya, buka cabang. Okay. Sekarang dan otomatis pertanyaan mengenai siapa fundingnya nggak perlu dijawab karena udah dijawab malu. Udah, sama aja aliran. Gila kok bisa? Nggak tahu. Tapi sehati tadi aja cicak-cicak di dinding sehati. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, kalian berdua ada pesan penutup nggak? Mungkin dari lu dulu, Bel. Oke. Menurut aku ini semakin menunjukkan bahwa memang penting regulasi yang membatasi penelitian untuk menjaga integritas penelitian ya, dan juga pembuatan kebijakan dari intervensi industri rokok atau rokok elektronik ini dengan tadi memiliki guideline atau guideline untuk conflict of interest ini ya gitu. Terus yang kedua, menurut aku ini semakin juga menekankan pentingnya public funding ya untuk penelitian kita sehingga peneliti kita ya kita tahu lah penelitian mungkin uangnya nggak seberapa ya. Jadi harus ada funding dari pemerintah gitu sehingga tidak mencari dari industri yang berbahaya. Ya, oke.
Mungkin sama sih soal konflik kepentingan ya, ini pemerintah makin, ugal-ugalan gitu ya kalau aku sih, tapi kalau BRIN itu kan mewakili pemerintah ya, mereka makin ugal-ugalan untuk, membuka diri bahwa mereka apa ya, kong kali kong sama industri gitulah udah ya istilahnya dan, makanya sekarang yang jadi pertanyaan adalah pemerintah ada di posisi mana? Apakah posisi dengan industri duduknya atau posisi dengan rakyat? Udah itu aja. Oke, dan harapan lu pastinya dengan rakyat dong? Oh iyalah, gila. Kalau Tentu semuanya saja. pemerintah duduk sama industri ya udah bikin negara lagi sana. Iya. Jangan di Indonesia, oke? Oke, terima kasih banyak ya Kak Nina, Kak Bella atas waktunya. Oke, Sobat Bijak, itu tadi obrolan kita soal bagaimana industri rokok membajak narasi kesehatan dan bagaimana mereka juga ya berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang seakan-akan pro kesehatan ya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui, termasuk juga bagaimana mereka cherry picking penelitian-penelitian yang mendukung narasi mereka. Oke? Ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita. Dan kalau kalian punya komentar, silahkan komentar. Dan kita punya hadiah kalender untuk 2026 bagi kalian yang komentar di podcast ini. Kalendernya ada berapa? Mungkin 10 kali ya? Mungkin random aja. Ada kalender. Lu mau kalender? Iya. Boleh. Gue harus komen ya. Oke. Lu komen ya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru. Ini akan tayang sebelum tahun baru, jadi selamat liburan Natal dan tahun baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.